Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama aku Kartika Rizky Skalarum, bisa dipanggil Sekar. Aku dari kelas 2B dan dari kelompok 5. Ingin mereview film yang berjudul Tari Zameen Par, yang berasal dari film India, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai seperti bintang di bumi. Dikisahkan di film ini bahwa ada seorang anak laki-laki bernama Ishan. Dia berkebutuhan khusus dan mengidap penyakit disleksia, yang mana disleksia itu adalah sebuah gangguan dalam perkembangan baca tulis yang umumnya terjadi pada anak menginjak 7 sampai 8 tahun. Ya, ditandai dengan kesulitan belajar, kesulitan mengenal angka dan huruf, yang mana kalau misalkan mereka menulis, huruf-hurufnya akan terbalik. Penderita disleksia ini secara fisik tidak akan terlihat sebagai penderita. Disleksia tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan seseorang untuk menyusun atau membaca kalimat dalam urutan terbalik, tetapi juga dalam berbagai macam urutan, seperti melihat dari atas ke bawah, kiri dan kanan, dan sulit menerima perintah yang seharusnya dilanjutkan ke memori pada otak. Hal ini yang sering menyebabkan penderita disleksia dianggap tidak konsentrasi dalam beberapa hal. Penyebab disleksia ini ada pada kerangka atau anatomi saraf, faktor keturunan atau genetik, dan juga pengaruh interaksi lingkungan sekitar. Kita lanjut ke filmnya yang tadi yang sudah saya tonton, yaitu ada seorang anak bernama Ishan, berusia 8 tahun. Dia lelaki dan dianggap oleh orang sekitar itu tidak menyukai belajar dan tidak menyukai sekolah karena memang dia tidak bisa fokus dalam pelajaran. Ishan ini mempunyai kakak yang sangat pintar dan selalu menjadi juara 1 di sekolah. Dia mempunyai ibu yang sangat perhatian, tapi ayahnya sangat seperti tidak terlihat peduli oleh Ishan dan selalu memarahi Ishan. Yang intinya Ishan itu tidak dipedulikan oleh lingkungan sekitarnya, bahkan dia pindah sekolah ke asrama dipindahkan oleh ayahnya agar menjadi lebih disiplin, dan akhirnya bertemu dengan guru yang bernama Nikum, yaitu guru seni yang juga mengajar di sekolah berkebutuhan khusus. Sampai akhirnya guru itu mengubah Ishan dan Ishan akhirnya berubah dan dia menjadi terlihat oleh orang-orang karena bakatnya, yaitu melukis. Lukisannya sangat bagus dan dia pelukis yang andal, sampai akhirnya dia juga berubah di antara nilai-nilai mata pelajaran yang lain seperti matematika, sejarah, bahasa Inggris, dan yang lainnya. Kesan dan pesan saya setelah menonton film tadi adalah bahwasannya semua anak itu tidak bisa disamakan. Bahkan anak yang berkebutuhan khusus sekalipun tidak bisa disamakan karena mereka punya jalannya masing-masing, mereka punya kepintarannya masing-masing, dan juga anak-anak berkebutuhan khusus itu memandang dunia dengan cara yang tidak biasa, dengan cara mereka sendiri, dengan jalannya mereka sendiri, dan bahkan kepintaran mereka pun bisa jadi lebih di atas kita yang normal. Dan juga terselip beberapa pesan untuk orang tua yang selalu membandingkan anaknya, bahwasannya anak-anak itu, semua anak itu tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disamaratakan. Misal saya pintar matematika tapi abang saya tidak pintar matematika, lebih pintar ke bahasa Inggris. Nah, itu punya jalannya masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu juga seperti yang disampaikan oleh Pak Nikum di film itu, yang berperan sebagai guru seni yang mengubah Ihsan, bahwa setiap orang tua harus mengapresiasi anak, walaupun sekecil apapun hal yang dia lakukan. Orang tua harus mengapresiasi anak. Seperti misalkan saya mendapat nilai 80 di bahasa Inggris, walaupun itu bukan nilai yang sempurna, tetapi orang tua saya mengapresiasi dengan cara, wah kamu hebat, sudah dapat nilai seperti itu aja sudah hebat gitu. Jadi, dan yang saya tangkap tadi juga dari film itu adalah orang tuanya Ishan tidak
terutama bapaknya tidak peduli akan keadaan Ihsan seperti apa. Yang dia tahu hanyalah Ihsan itu harus belajar dan harus menjadi orang yang pintar dalam teori seperti matematika, bahasa Inggris, dan yang lain-lain. Bahkan orang tua sendiri itu pun tidak tahu apa sih kelemahan anak itu atau apa sih kelebihan anak itu. Seharusnya orang tua itu bisa lebih mengizinkan anak untuk mengapresiasi apa yang anak punya, apa ya kelebihan yang anak punya gitu. Dan intinya kesan dan pesan saya adalah kesannya saya ya terharu karena memang film ini film yang menyedihkan dan memotivasi saya juga untuk mengembangkan bakat dan mengetahui, karena setiap orang itu berbeda-beda, mempunyai jalan masing-masing dan tidak bisa disamaratakan. Saya ulangi lagi, tidak bisa disamaratakan. Semua orang tidak bisa disamaratakan. Perjalanan mereka itu beda-beda. Entah mereka mau kapan sampainya, pasti mereka akan sampai. Seperti itu. Dan pesan saya adalah jangan pernah menjudge seseorang itu dari luarnya aja, karena kalian tidak akan tahu akan ada apa di dalam dirinya mereka itu gitu. Dan juga untuk tidak membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sebenarnya boleh, tapi tidak dengan yang berlebihan. Membandingkannya dengan kayak yang, oh dia nih pintar dan mendapatkan ranking, oh saya juga harus bisa nih pintar, belajar sampai kita yang dapat ranking gitu. Itu kalau saya. Jadi jadilah diri sendiri dan jangan pernah takut untuk mencoba apapun. Pokoknya percaya sama diri sendiri. Itu sih. Dan satu lagi, kita harus bisa percaya sama diri kita sendiri bahwa kita pasti bisa menjadi bintang paling terang di langit, atau bisa bintang paling terang di bumi, gitulah ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang udah kita punya, yang sudah kita dapat, yang sudah kita terima. Walaupun belajar menerima itu susah, tetapi harus kita coba bersyukur dan bersyukur. Terima kasih. Hai teman-teman, saya Dian Evaliani. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan setelah saya menonton film Tare Zaman Par. Yang pertama, saya akan bahas kesan dulu nih. Kesan yang saya dapatkan setelah saya menonton film tersebut adalah haru dan terkesan ya. Saya haru karena ternyata seorang guru itu memiliki dampak yang begitu besar dan kuat terhadap kehidupan muridnya. Jika guru tersebut itu betul-betul mengerti muridnya dan betul-betul ingin membantu muridnya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan saya cukup terkesan oleh pemeran utama di film tersebut, yaitu Ihsan. Saya terkesan oleh dampak yang dia dapatkan oleh bulian, hinaan dari keluarga, teman, bahkan gurunya, yang tidak menjerumuskan dia terhadap depresi. Sebetulnya anak ini hampir terjerumus, namun dia tidak sampai terjerumus, dia masih bisa diselamatkan. Saya terkesan dengan kekuatan Ihsan itu. Lalu saya terkesan oleh kemauan Ihsan untuk belajar dari awal tentang huruf, tentang angka. Dia memiliki kemauan yang besar untuk belajar. Pesan yang saya dapatkan dan yang saya ingin sampaikan adalah, saya mendapat pesan yang begitu banyak dari film ini, yaitu seperti setiap individu itu memiliki otak yang berbeda-beda, memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Setiap anak yang lahir dalam satu keluarga itu tidak bisa disamaratakan kemampuannya dan keahliannya.
Saya berpesan untuk seluruh guru di luar sana untuk memerhatikan muridnya secara kesehatan fisik maupun psikisnya serta kemampuannya itu lebih diperhatikan, karena tidak semua murid itu memiliki keahlian yang sama. Saya sangat berpesan untuk orang tua di luar sana agar memerhatikan psikis anak mereka, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lalui, dan apa yang anak mereka lakukan itu tidak semata-mata kenakalan atau keisengan. Saya harap orang tua di luar sana itu bisa mengerti sebab-sebab dari perilaku anak-anak mereka. Karena setiap anak yang dilahirkan dari satu keluarga itu tidak sama memiliki sifatnya atau keahliannya, kepintarannya, otaknya itu tidak sama. Setiap anak dalam satu keluarga itu memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda. Semoga film ini bisa bermanfaat bagi teman-teman saya yang menonton juga, bagi kehidupan mereka ataupun bagi kualitas mereka mengajar di masa depan. Oke teman-teman, itu dia kesan dan pesan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Anissa Syahida, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mereview film Tare Zamenpar, Every Child is Special. Sebelumnya saya sudah menulis poin-poin penting dari film ini. Jadi, karakter yang paling menonjol dalam film ini yang pertama ada Darshel Safari atau Ishan Awasti. Jadi Ishan Awasti di sini adalah anak yang berusia 8 tahun yang mengidap kelainan disleksia. Jadi disleksia adalah gangguan pada perkembangan baca tulis. Jadi Ishan ini dianggap sebagai anak idiot pada teman-teman sebayanya dan anak yang berkebutuhan khusus oleh guru-gurunya, karena Ishan ini memiliki kekurangan yaitu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis karena dia memiliki kelainan disleksia. Kelainan disleksia ini orang yang mengidapnya itu sebenarnya memiliki intelijensi yang amat tinggi, tapi jika tidak diasah dengan kesabaran dan keterampilan dalam mendidik, maka sang anak tersebut akan terus terjerembab dalam ketidaktahuan membaca dan menulis. Karakter yang kedua yang dapat menolong Ishan menjadi murid yang lebih baik lagi adalah Amir Khan atau Ram Shankar Nikum. Jadi guru Nikum ini yang dapat merubah Ishan menjadi murid yang bisa menulis dan bisa membaca, di mana guru Nikum ini saat mengajari Ishan dengan sangat-sangat sabar, dengan penuh cinta ia mengajarkan Ishan sehingga Ishan menjadi bisa menulis dan bisa membaca. Dan karakter yang ketiga yaitu adalah Tanai Cheda atau Rajan Damodran. Jadi Rajan adalah teman sebangku Ishan di sekolah barunya. Jadi di mana Rajan ini juga memiliki kebutuhan khusus, yaitu ia memiliki cacat pada kakinya, tetapi di balik itu ia memiliki kecerdasan yang tinggi, di mana ia menduduki ranking pertama di kelasnya. Dan yang keempat itu adalah Sachet Engineer atau Johan Awasti. Johan ini adalah kakak Ishan yang sangat berbalik dengan sifatnya Ishan, di mana Johan ini sangat cerdas dan menduduki peringkat pertama di kelasnya. Jadi gurunya sempat berkata pada film itu, murid-murid lain tidak akan percaya jika Johan adalah kakaknya Ishan, karena Johan ini sangat pintar dan berbanding terbalik dengan Ishan. Sedangkan karakter yang ke 5 adalah Tiska Kopra, yaitu Maya Awasti atau ibunya Ishan. Jadi ibunya Ishan ini sangat sabar dalam mendidik Ishan. Ia sangat peduli terhadap Ishan dan juga keluarganya yang lain. Ia tidak tega saat harus melepaskan Ishan ke sekolah barunya, sekolah asrama, karena ia sangat sebenarnya sayang dengan Ishan, tetapi demi pendidikan Ishan, demi ke masa depan Ishan, ia rela melepaskan Ishan ke sekolah asrama tersebut. Jadi karakter yang terakhir adalah Vipin Sharma atau Nankishore Awasti atau ayahnya Ishan.
Jadi ayahnya Ishan ini berkarakter keras, tapi sebenarnya ia adalah ayah yang penyayang, dimana ia ingin menyelamatkan Ishan dari penyakit disleksianya. Tetapi sebelumnya ia tidak tahu bahwa Ishan mengidap disleksia, karena ia sangat sebelumnya itu kurang peduli terhadap Ishan, karena ia fokus bekerja. Tetapi setelah guru Nikum menjelaskan kepada dia harus peduli terhadap anak-anaknya, akhirnya ia berubah menjadi ayah yang lebih baik lagi. Part yang saya sukai dari film ini adalah ketika ayah dan ibu dari Ishan serta Yohan, kakaknya, melepaskan Ishan pergi ke sekolah barunya, ke sekolah asrama. Di asrama pun tidak ada perubahan yang berarti, justru keadaan Ishan semakin terpuruk di situ. Ia tidak mau sekolah di asrama, guru-guru di asrama itu lebih galak dari sekolah sebelumnya, dan ia semakin tertekan. Dan di situ part yang paling menarik dan juga menyedihkan, karena itu bisa membuat semua orang yang menontonnya itu ikut haru atau menangis, apalagi seorang ibu yang berpengalaman, yang pernah menyekolahkannya anaknya di sekolah yang jauh, pasti itu akan terasa sekali sedihnya. Sedangkan part yang saya tidak sukai yaitu ketika Ishan dituduh memukuli temannya, padahal saat itu Ishan ingin mengambilkan bola pada temannya Jarjit yang bermain tenis. Ia ingin melempar bola tersebut kepada Jarjit, tetapi bolanya meleset karena Ishan tidak dapat mengukur jarak dan waktu dari bola tersebut, sehingga Jarjit marah dan memukul Ishan, dan Ishan pun membalas pukulan tersebut. Tetapi di sana Ishan yang dituduh sebagai yang pertama duluan menyerang Jarjit. Akhirnya Ishan dimarahi oleh ayahnya dan dipukuli, dan situ part yang saya tidak sukai, karena di situ terjadinya kekerasan antara orang tua terhadap anaknya. Saya sering mendengar kasus-kasus anak yang memiliki gangguan atau berkebutuhan khusus, tetapi di balik itu sebenarnya ia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Salah satu contohnya yaitu saya memiliki teman, ia memang sangat ada sedikit kekurangan di dalam hal pembelajaran di sekolah, tetapi ia sangat pandai mendesain baju dan pandai menggambar. Jadi kita tidak harus mematokkan anak ini harus pandai semua hal. Jadi karena anak-anak itu pandai dalam bidangnya masing-masing. Amanat yang bisa diambil dari film ini yang pertama adalah setiap anak adalah spesial pada kemampuannya masing-masing. Jadi sebagai seorang calon guru dan calon orang tua, kita tidak bisa memarahi seorang anak murid karena kesalahan yang ia perbuat. Contohnya seperti Ishan tidak melakukan kesalahan di dalam kelasnya. Ia hanya tidak tahu tentang baca dan tulis karena ia mengidap penyakit disleksia. Jadi kita tidak bisa menyalahkan karena Ishan mengidap penyakit tersebut. Dan sebagai calon guru nantinya yang dihadapkan oleh banyak hal karena perbedaan ciri dan sifat individu, kita bisa mempelajari banyak hal yang mereka tidak ketahui. Memarahi dan menghukumnya itu tidak dianjurkan atau tidak memperbaiki keadaan. Justru yang terjadi si anak malah menjadi keras dan tidak mau diatur. Dan ilmu parenting ini yang dapat kita pelajari dari karakter kedua itu, yaitu guru Ram atau guru Nikum. Guru Ram tidak memarahi Ishan saat memberikan pelajaran, tetapi ia sangat sabar membimbing Ishan sehingga bisa membaca dan bisa menulis. Yang kedua adalah menghargai hasil karya anak. Orang tua Ishan dalam film ini sangat memfasilitasi Ishan untuk menggambar. Salah satunya yaitu Yohan saat berkunjung ke asrama Ishan, ia memberikan sekotak cat air untuk Ishan, di mana ia sangat memfasilitasi Ishan untuk melukis. Tetapi
orang tuanya tersebut tidak tahu bahwa bakat Ishan itu adalah melukis. Jadi kita harus menghargai apapun hasil karya anak murid atau anak kelas kita, karena jika ia melakukan sesuatu dengan sukacita atau dengan kesenangannya serta didukung oleh kedua orang tuanya, maka ia akan merasa bangga dan senang jika usahanya atau hasilnya diapresiasi. Dan yang ketiga yaitu tidak memaksakan anak untuk pintar dalam segala bidang. Contohnya yang saya kutip dari perkataan guru Nikum dalam film ini, yaitu setiap anak memiliki keterampilan yang unik, kemampuan, dan impian. Setiap anak berbeda, cepat atau lambat, mereka akan belajar dengan langkahnya sendiri. 5 jari yang tidak sama panjangnya pun dapat membentuk tangan. Jadi, film Tare Menpar ini mengajarkan banyak hal-hal ilmu parenting yang sangat bijak, di mana semua anak itu memiliki kemampuan dan kelebihannya di bidangnya masing-masing. Jadi sebisa mungkin kita semua sebagai calon guru dan juga calon orang tua bisa mengajarkan dan membuat anak-anak paham di ilmu-ilmu tertentu yang mereka senangi atau mereka menonjol di dalam bidang tersebut. Jadi untuk kedepannya, biarkan si anak yang memiliki sendiri masa depan mereka ditentukan oleh mereka sendiri, bukan atas paksaan dari orang lain. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Esther atau Tumangkor. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan memberikan kesan, pesan, dan juga harapan mengenai film yang sudah saya tonton. Menurut saya, film ini sangatlah menginspiratif karena jalan ceritanya terdapat seorang murid yang mengalami disklesia dan juga ia perlu berjuang melewati masalah-masalah di umur dia masih belia. Dan juga guru yang membantu sang murid untuk membangun rasa percaya diri dalam dirinya. Pesan yang saya tangkap dari cerita ini adalah bagaimana anak mengeksplorasi dunianya tanpa tekanan dari orang tua, dan juga orang tua tidak perlu memaksakan ambisinya di luar dari kemampuan sang anak. Anak-anak juga memiliki kemampuan dan tingkat kecerdasannya masing-masing. Jadi orang tua tidak perlu membanding-bandingkan anak sendiri dengan anak orang lain, karena setiap anak memiliki kecerdasan dan khasnya masing-masing. Harapan saya semoga murid-murid di luar sana ataupun orang-orang lain bisa semakin mengembangkan rasa percaya diri mereka dan juga dapat menggali minat dan bakat tanpa tekanan dari orang lain atau sekitar. Karena kesuksesan berada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Perkenalkan, nama saya Aris Kutsi dari kelas 2B. Kesan dan pesan dari film Tare Zamenpar. Film Tare Zamenpar yang berarti seperti bintang-bintang di langit. Dari film ini mampu menceritakan lika-liku kehidupan seorang anak penderita disleksia dengan segala macam masalah lainnya. Selain itu, memahami kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri insan, terutama ke keluarga insan, orang tua dan kakaknya. Seorang guru memberikan label malas, bahkan para penonton jadi terharu dan terbawa emosi selama menonton film ini. Pesannya seharusnya dan guru memberikan labeling yang sangat tidak pantas diucapkan oleh keluarga dan seorang guru. Jadi bagaimana cara menghadapi anak yang mempunyai keterlambatan belajar? Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan dengan cara mereka sendiri. Semoga gak ada lagi anak-anak yang jadi korban seperti Insan. Sekian kesan dan pesan dari film Tare Zamenpar. Terima kasih.